Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi komitmen Kang Deddy untuk memberantas premanisme ya yang terjadi khususnya di Jawa Barat ini ternyata mendapat perhatian khusus juga ya dari Grip begitu ya. Kita tahu Grip itu siapa yang punya. Tapi dalam kesempatan yang lain sebenarnya Grip ini juga kemarin menyayangkan statement itu karena tidak semua lembaga sosial masyarakat itu seperti yang dimaksud oleh Kang Deddy ya. Jadi dalam kesempatan ini salah satu juga juru bicara dari Grip ini sekarang menantang Kang Deddy untuk yuk coba kita diskusi lah bagaimana sih kok memadukan ya antara komitmen yang disampaikan oleh Kang Deddy sama apa sih maunya dari Grip ini ya. Jadi ini juga ada penyampaian dari Bang Hotman nanti keras sekali untuk menyentil Kang Deddy. Ini menarik untuk kita reaksi semeton ya. Gimana videonya? Ini dia. Orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Seakan-akan hari ini ya kan oknum preman itu adanya cuma di ormas. Iya. Maaf, jadi seakan-akan hari ini masyarakat berantas ormas, bukan. Berantas oknumnya. Ya kan, oknumnya. Kalau hari ini saya bicara di kantor provinsi, pemerintahan provinsi Jawa Barat, memang nggak ada premannya, ya kan? Cuma mereka lebih elit, premannya berdasi, tapi lebih sadis, ya kan? Yang mereka makan itu uang rakyat. Ketua Umum selalu mengarahkan kami itu untuk bergerak, untuk berjuang itu untuk kepentingan masyarakat. Kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat harus bisa berguna untuk masyarakat, betul-betul menjadikan Gripja ini role model ormas yang memang betul-betul cenderung dan berprogram untuk kepentingan masyarakat. Asal di Grip mah ormas yang paling pantang menyebar proposal. Jadi silahkan kalau ada proposal atas nama Grip khususnya di Jawa Barat bisa disampaikan, dilaporkan ke saya. Saya akan bekukan ketua DPC, saya akan bekukan ketua PAC-nya. Kalau ada sampai proposal, kenapa? Itu perintah ketua umum. Pak Deddy Mulyadi tidak mengurangi rasa hormat saya. Ya kan? Saya undang Pak Deddy Mulyadi untuk kita diskusi bersama-sama membangun Jawa Barat, libatkan kami ormas untuk menjadi garda terdepan, membantu Bapak untuk membangun Jawa Barat. Ya. Jadi kalau kami hari ini kami melakukan tindakan anarkisme, kami melakukan tindakan yang salah. Ya, jadi itu oknum, memang ada aja oknum. Tapi ketua umum kami selalu bilang jauhi tindakan-tindakan anarkisme, jauhi tindakan-tindakan premanisme dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dekati masyarakat, selalu hadir di tengah masyarakat, dan yang paling utama dan pertama adalah jaga ulama. Itu pesan beliau. Pesan beliau adalah sayangi masyarakat, jaga ulama. Itu penting. Dan apa? Satu lagi, yatim dan duafa. Sayangi ulama dan yatim dan... Pak Deddy Mulyadi tidak mengurangi rasa hormat saya. Ya kan? Saya undang Pak Deddy Mulyadi untuk kita diskusi bersama-sama membangun Jawa Barat, libatkan kami ormas untuk menjadi garda terdepan, membantu Bapak untuk membangun Jawa Barat. Ya. Saya sampaikan di sini, saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Yang diskusi aktif, ayo kita ngobrol. Ya, jadi jangan masyarakat itu menstigma ormas seakan-akan kenapa? Statement Bapak itu bagi kami menyesatkan, Pak. Ya kan? Menyesatkan, untuk itu menyesatkan yang satu itu, Pak. Ya. Tapi ayo kita ngobrol. Saya undang Bapak. Ya kan? Bapak biasanya kalau ini kan ya saya undang resmi, Pak, di kantor kami, Pak. DPD Grip Jawa Barat. Kita diskusi, Pak. Ya kan, saya juga pengen belajar dari Bapak, saya pengen tahu pemahaman preman itu yang kayak gimana. Saya juga sampai hari ini belum paham, Pak, preman itu yang kayak gimana. Jadi saya undang Bapak untuk datang ke kantor DPD Grip Jawa Barat, kita diskusi, Pak, di sini. Oke, siap. Ya. Karena pasti bukan malaikat. ada kurangnya, karena bukan malaikat. Ya kan, makanya hari ini kalau mau menjudge, dilihat dulu, turun dulu, ngobrol dulu sama saya. Ya, sekali lagi di sini saya bilang, Pak Deddy Mulyadi tidak mengurangi rasa hormat saya. Ya kan, saya undang Pak Deddy Mulyadi untuk kita diskusi bersama-sama membangun Jawa Barat, libatkan kami ormas untuk menjadi garda terdepan, membantu Bapak untuk membangun Jawa Barat. Ya, saya sampaikan di sini, saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Yang diskusi aktif, ayo kita ngobrol. Ya, jadi jangan masyarakat itu menstigma ormas seakan-akan kenapa? Statement Bapak itu bagi kami menyesatkan, Pak. Ya kan? Menyesatkan, untuk itu menyesatkan yang satu itu, Pak. Ya. Tapi ayo kita ngobrol. Saya undang Bapak.
Ya kan? Diskusi. Bapak biasanya kalau ini kan ya saya undang resmi Pak di kantor kami Pak. Di DPD Grip Jawa Barat. Kita diskusi Pak. Ya kan saya juga pengen belajar dari Bapak, saya pengen tahu pemahaman preman itu yang kayak gimana. Saya juga sampai hari ini belum paham Pak, preman itu yang kayak gimana. Jadi saya undang Bapak untuk datang ke kantor DPD Grip Jawa Barat, kita diskusi Pak di sini. Oke, siap. Siap. Semoga Pak Gubernur Jawa Barat mendengarkan ini, melihat ini nggak Ketua? Ya. Berarti tahun 2025 Grip Jaya DPD Jawa Barat khususnya kerja bisnis. Kerja untuk masyarakat. Ya, oke. Kerja, pokoknya kehadiran kita bukan untuk ditakuti oleh masyarakat. Kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat harus bisa berguna untuk masyarakat, betul-betul menjadikan Grip Jaya ini role model ormas yang memang betul-betul cenderung dan berprogram untuk kepentingan masyarakat. Oke. Terakhir Ketua, ini terakhir. Selama ini atau sampai saat ini, Memang kejadian kemarin itu memang oke lah, oknum ya yang sangat meresahkan sih ketika bulan kemarin waktu banyak sekali LSM yang meminta sumbangan mungkin ya, tapi memang benar ya, selama ini yang berbaju Grip memang tidak pernah kita lihat kemarin ya. Mungkin itu sesuai dengan instruksi dari ketuanya mungkin ya, bahwa anti kalau Grip itu meminta proposal apalagi meminta dengan paksa begitu. Sudah jelas bahwa tujuannya adalah bagaimana sebenarnya. Yang menarik adalah ketika memperhatikan masyarakat, ulama, yatim piatu dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga Semeton ya, bagaimana sih pandangan dari sekarang kan, kalau tidak salah satu kuasa hukum dari Grip ini adalah Bang Rasman ya. Yang menarik juga kita dengarkan bagaimana sih pernyataan dari Abang Rasman ya. Ini dia. Artinya di sini bahwa Grip Jaya ini benar-benar membangun satu karakter terhadap kadernya yang militan dan mandiri, bukan perampok, bukan pembunuh, dan bukan pemeras. Karena itu Kang Deddy Mulyadi titip salam Ketua Umum tadi. Kang Deddy maju sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat, dan Kang Deddy juga berjuang bersama dengan tim dan yang lain untuk menang Pilkada Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Dan bagian dari kemenangan itu, Grip Jaya berperan di situ. Tadi pesan Pak Ketum bahasanya begini, sampaikan Adinda bahwa Bapak Prabowo Subianto sudah sangat mengenal apa itu Ormas Grip Jaya. Itu kalimat. Kami tidak mengatakan beliau itu sangat sayang, sangat dekat ke kami, tidak. Karena itu Kang Deddy Mulyadi, melalui kesempatan ini kami berharap ada gangguan-gangguan kecil di lapangan, jangan itu dibawa ke ormas atau premannya. Kalau itu ada pelanggaran yang serius di bidang hukum, itu ranahnya ada di polisi. Jadi nggak usah semua pekerjaan-pekerjaan itu melampaui kewenangannya. Itu bahasa ketum tadi. Jadi mungkin Pak Deddy Mulyadi perlu duduk satu meja dengan Ketua DPD Provinsi Jawa Barat. Kalau masih kurang, Ketua Harian. Masih kurang dengan Ketua Umum. Sudah Pak, sudah direkomendasi, sudah disegel, cuma belum dibongkar Pak. Bongkar aja Pak. Siap. Dewan Pimpinan Pusat Grip Jaya menyampaikan kritik tegas terhadap Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, terkait pemberitaan mengenai tindakannya di Puncak Bogor dan pembongkaran tempat wisata Grip Jaya, menekankan bahwa seorang kepala daerah yang juga merupakan tokoh publik harus senantiasa mengedepankan sikap yang bijaksana, profesional, dan menghormati proses hukum yang berlaku. Perlu dicatat bahwa selama 2 periode kepemimpinannya di Purwakarta, pembangunan yang terjadi tergolong biasa saja. Bahkan, tidak menutup kemungkinan terpilihnya Deddy Mulyadi saat itu disebabkan oleh kedekatannya dengan Presiden Prabowo. Menanggapi kritik dari pakar hukum Ferry Amsari, DPP Grip Jaya mengingatkan Gubernur Deddy Mulyadi untuk fokus pada substansi permasalahan lingkungan dan implementasi kebijakan yang efektif, bukan terjebak dalam aksi-aksi yang berpotensi dianggap sebagai pencitraan semata. Air mata kesedihan, meskipun merupakan ekspresi pribadi, hendaknya diiringi dengan langkah-langkah konkret dan terukur dalam menyelesaikan akar permasalahan, seperti penertiban izin usaha yang melanggar aturan dan penegakan hukum lingkungan yang tegas.
Jangan sampai setelah menjabat sebagai gubernur, Deddy Mulyadi justru mengajak semua pihak berkonflik, baik organisasi masyarakat maupun pengusaha. Deddy Mulyadi seharusnya menjaga nama baik Presiden Prabowo. Lebih lanjut, terkait kritikan dari Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengenai pembongkaran tempat wisata, DPP Grip Jaya menegaskan bahwa tindakan kepala daerah harus dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh aspek legal dan dampak sosial ekonomi. Pembongkaran sepihak, apalagi jika tempat wisata tersebut memiliki izin yang sah, dapat menciptakan preseden buruk bagi iklim investasi dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. DPP Grip Jaya mendesak Gubernur Deddy Mulyadi untuk lebih berhati-hati dan mengedepankan dialog serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebelum mengambil tindakan yang berdampak luas. DPP Grip Jaya secara tegas menyatakan bahwa sikap arogan dan tindakan yang terkesan hanya untuk pencitraan tidak dapat dibenarkan. Grip Jaya berkomitmen untuk mendukung kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, DPP Grip Jaya meminta Gubernur Deddy Mulyadi untuk melakukan introspeksi diri, memperbaiki cara berkomunikasi dan bertindak, serta lebih fokus pada kerja nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat Jawa Barat. Itu sebetulnya, tapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Rasman tadi memang benar ya, memang benar bahwa kemarin dukungan Grip ya ke Kang Deddy begitu, dan ini pernyataan dari salah satu ketua umum mungkin ya, atau apalah di situ yang kemarin di awal menyampaikan mau tantangan terbuka, diskusi terbuka lah ke Kang Deddy begitu ya, yang dimana pernyataan sebelumnya memang mendukung Kang Deddy menjadi gubernur. Ini videonya. Untuk pilkada itu saya sampai minta fatwa ke ketua umum. Pak Ketua umum izin sebenarnya. Kalau untuk pilkada, gubernur atau bupati wali kota mohon arahan. Apa harus mengikuti seperti pilpres kemarin, ini segala macam, dan ketua umum saya tegas menyatakan, ketua DPD tentukan pilihan. Tidak harus berdasarkan partai politik A, B, C, D. Syaratnya harus mengikuti adik itu ya? Enggak. Okay. Nah, syaratnya hanya dua. Yeah. Ketua umum saya bilang syaratnya hanya dua. Satu, yang pertama cari calon gubernur, bupati wali kota yang menyayangi dan mencintai keluarga besar Grip. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyayangi dan mencintai masyarakat provinsi masing-masing, kabupaten kota masing-masing, dan kota masing-masing. Jadi tidak ada tidak ada arahan dari ketua umum saya untuk mengarahkan ke calon yang didukung oleh partai tertentu, Gerindra sekalipun. Yeah. Ya kan, Gerindra sekalipun saya nyatakan di sini. Oke. Ini Ya, baru tahu ini kita. Ya, Okay. karena jujur banyak hari ini wali kota bupati yang didukung oleh Grip yang dimajukan oleh partai lain yang tidak berasal dari partai Kim. Contohnya tetangga sebelah, Kabupaten Bekasi. Oke. Jujur, Grip mendukung paslon 03 yang kebetulan paslon 03 itu didukung oleh PDIP. Iya. Dan ketua umum saya langsung yang deklarasi. Jadi tidak harus. Iya. Karena Grip didirikan untuk menjadikan Haji Prabowo Subianto presiden, dan itu sudah tercapai. Iya. Kalau hari ini saya mendukung Partai Gerindra, yang sedangkan calon Partai Gerindra nggak sayang ke Grip, mau ngapain? Gitu. Kalau Partai Gerindra sayang ke Grip, itu lebih bagus. Udah mendukungnya calon dari Gerindra, ya kan? Sayang ke Grip, wah itu yang diharapkan. Ya. Ya kalau hari ini saya realistis saja untuk semua DPC kabupaten kota, saya sampaikan belum cari dua persyaratan yang ditentukan oleh ketua umum. Satu, sayang ke Grip, yang kedua sayang ke masyarakat. Itu Ya kan? persyaratannya dua. Persyaratannya dua, tidak ada persyaratan harus dari partai ini, harus dari Kim plus atau enggak. Jadi kalau Grip khususnya untuk Jawa Barat, kecuali gubernur, kalau gubernur hampir semuanya jujur. Di sini saya nyatakan Grip mendukung Deddy Mulyadi. Oh, Grip. Ya. Oke. Fair. Oke. Ya kan? Karena memang Kang Deddy
dia dekat dengan ketua umum saya, dia dekat dengan anggota GRIP, komunikasinya bagus. Ya kan? Jadi segitu teman-teman videonya ya. Mudah-mudahan sih tapi saya rasa kalau Kang Deddy mau ya, apalagi diajak diskusi dan sebagainya ya. Dan mungkin ya apa yang disampaikan dalam pernyataan yang Kang Deddy kemarin adalah itu juga oknum ya, bukan. Kang Deddy juga tidak menyebut ormas mana begitu, tapi memang kemarin itu begitu banyak kita lihat, kita tonton ormas-ormas yang meresahkan begitu ya, yang masuk ke dinas pemerintahan, yang meminta-minta di situ, yang kalau tidak dikasih dihancurkan barang-barang di situ. Itu mungkin yang menjadi salah satu faktor kegeraman dari Kang Deddy begitu untuk menghapus premanisme gitu ya, yang mengatasnamakan LSM. Tapi saya yakin sih kalau GRIP ini juga kita tahu sebelumnya memang ya bahwa bagaimana beliau mendukung begitu ya kegiatan, dan pernah kita lihat secara langsung bagaimana video-video yang dilakukan GRIP dalam hal pemaksaan, intimidasi dan sebagainya, pernah kita saksikan seperti itu ya. Tapi alangkah baiknya memang benar ya bahwa apa yang diminta oleh GRIP ini untuk bagaimana yuk kita duduk bersama berdiskusi. Tapi kalau diajak gandeng GRIP sama Kang Deddy dengan apa yang menjadi tujuannya GRIP ini, menjadi terobosan yang luar biasa ketika sekarang banyak sekali kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy yang memang harus didampingi oleh orang-orang seperti orang-orang yang kuat lah seperti GRIP dan sebagainya ya, yang bisa juga turun di masyarakat, bukan untuk mengancam dan sebagainya, untuk mengamankan begitu ya. Kita harapkan seperti intinya bahwa bagaimana Jawa Barat itu adalah sebagai contoh ya, sebagai contoh yang nantinya memberikan inspirasi untuk semua provinsi yang ada di Indonesia. Jadi segitu teman-teman ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.